wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Anak sekalian, puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini masih memberikan kesehatan jasmani dan rohani sehingga kita bisa bertemu dalam kesempatan MPLS masa pengenalan lingkungan sekolah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat juga salam Buddha tertimpakan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selamat dan sejahtera saya sampaikan kepada anak-anakku sekalian yang beragama selain Islam. Ini sekalian yang saya hormati, yang pertama-tama saya ucapkan selamat bergabung sebagai warga besar SMP Negeri 1 Ngantang. Mudah-mudahan kebersamaan kalian bersama dengan SMP Negeri 1 Ngantang ini bisa merasa nyaman, kerasan, dan akhirnya bisa memberikan manfaat untuk mendapatkan ilmu sebagai bekal di masa yang akan datang. Baiklah anak sekalian, terpaksa kita harus melaksanakan masa perkenalan lingkungan sekolah ini melalui daring atau melalui internet ya, tidak bertatap muka langsung karena adanya musim pandemi COVID-19. Tetap jaga kesehatan, jaga keselamatan demi untuk mensukseskan jangan sampai terpapar COVID-19. Semoga untuk pandemi ini segera berlalu sehingga kehidupan secara normal akan bisa kita lalui kembali. Baik anak sekalian, saya membawakan materi kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk perkenalan, nama saya adalah Rubianto. Sehari-hari di SMP Negeri 1 Ngantang ini mengajar mata pelajaran DPKN. Untuk tempat tinggal rumah berada di Desa Bandorejo atau dikenal dengan kata Desa Banung, ya. Tentunya Kecamatan Ngantang. Kesadaran berbangsa dan bernegara. Kita awali ya, apa sebenarnya kesadaran berbangsa dan bernegara itu? Ya. Kesadaran berbangsa dan bernegara itu adalah suatu sikap dan perilaku yang tumbuh dari kemauan diri yang dilandasi dengan keikhlasan, kerelaan bertindak demi kebaikan bangsa dan negara Indonesia. Jadi saya ulangi sekali lagi, untuk pengertiannya dari kesadaran bangsa dan bernegara itu adalah suatu sikap dan perilaku diri yang tumbuh dari kemauan diri dilandasi dengan keikhlasan, kerelaan yang bertindak demi kebaikan bangsa dan negara Indonesia. Ini adalah kesadaran berbangsa dan bernegara. Inti pokoknya adalah rasa keikhlasan dan kerelaan ya, untuk kebaikan bangsa dan negara. Ini berarti pengertian dari kesadaran berbangsa dan bernegara. Itu. Kita ingat bahwa kesadaran berarti bukan dipaksa. Kalau dipaksa berarti itu bukan sadar. Ya. Nah, dengan demikian kesadaran adalah terletak di dalam hati kita sendiri. Ya. Mengapa sekarang perlu untuk didengung-dengungkan kesadaran berbangsa dan bernegara? Karena pada era globalisasi semacam ini, pada akhir-akhir ini dirasa bahwa rasa kesadaran berbangsa dan bernegara ini semakin menipis, banyak yang berkurang, terutama di dalam para generasi muda. Ini kita lihat bahwa banyak terjadi suatu tawuran pelajar, kemudian juga banyak demonstrasi di Pilkada dan lain-lain sebagainya. Nah, tindakan-tindakan semacam itu berarti menandakan rendahnya
kesadaran berbangsa dan bernegara. Nah, untuk kesadaran berbangsa negara ini kita perlu memahami beberapa nilai-nilai yang terkandung dalamnya. Apa saja nilai-nilai itu supaya kita memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara? Yang pertama adalah rasa cinta tanah air. Ini adalah yang pertama, karena kalau kita tidak cinta, mungkin kita tidak akan bisa melakukan sesuatu tanpa adanya suatu keikhlasan. Karena dengan adanya rasa cinta tanah air ini, akhirnya kita menjadi sadar bahwa kita hidup di Indonesia, kita lahir di Indonesia, dan kemungkinan nanti juga Indonesia. Yang kita hirup udara Indonesia, yang kita makan adalah hasil bumi dari Indonesia, kemudian yang kita buat sesuatu untuk segala macam kehidupan itu juga berasal dari bumi Indonesia. Ini harus kita sadari sepenuhnya. Sehingga dengan demikian, kalau kita mencintai tanah air Indonesia, tumpah darah kita, insya Allah akan tumbuh suatu kesadaran berbangsa dan bernegara. Nah, yang kedua apa? Agar kesadaran bangsa dan negara ini yang bisa dimantap dalam hati kita semuanya. Ada nilai-nilai Pancasila. Nah sekalian, bangsa Indonesia ini lahir dengan berdasarkan Pancasila. Tentunya Pancasila kalian sudah mengetahui. Nah, yang dimaksud dengan nilai-nilai Pancasila ini artinya bahwa kita manusia Indonesia benar dan salahnya itu diukur dari Pancasila. Kita harus bertuhan, kita harus mengenalkan manusia yang adil dan beradab, menjunjung tinggi persatuan, juga menjunjung tinggi nilai-nilai kerakyatan, serta dengan memperhatikan keadilan sosial bagi rakyat Indonesia, bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai berikutnya yang kita tanamkan adalah nilai-nilai rela berkorban untuk bangsa dan negara. Nah, tentunya tanpa adanya nilai-nilai kerelaan kita untuk berkorban demi bangsa dan negara, ini kemungkinan kesadaran berbangsa dan negara tidak akan bisa terwujud dengan baik. Itu. Pada intinya, manusia adalah makhluk sosial. Makhluk sosial yang di sini harus bergabung, berkumpul, dan bisa hidup dengan orang yang lainnya. Nah, itulah yang akhirnya terbentuk suatu bangsa dan terbentuk suatu negara. Itu. Nilai-nilai yang perlu dihindari dari sini adalah nilai-nilai individualisme, hanya mementingkan diri sendiri tanpa untuk memperhatikan dari kepentingan bersama, yaitu kepentingan bangsa dan negara. Itu. Nah, ada hal lain yang perlu kita wujudkan agar kesadaran berbangsa bernegara ini bisa terlaksana dengan baik, yaitu memiliki kemampuan untuk bela negara. Jadi kalau kita memiliki kemampuan bela negara, maka akan kesadaran berbangsa bernegara ini akan tumbuh dengan baik. Artinya dengan memiliki kemampuan untuk bela negara, kita mampu untuk menegakkan, mempertahankan negara yang telah terbentuk tersebut. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah kita harus memiliki rasa nasionalisme. Apa rasa nasionalisme itu? Yaitu rasa untuk mencintai bangsa sendiri. Kemudian juga ada rasa patriotisme, yaitu rela untuk berkorban demi kejayaan bangsa dan negara. Ya. Ini sekalian, bagaimana implementasinya atau perwujudannya dalam kehidupan sehari-hari? Ya, tentunya kita sudah tahu semuanya. Misalnya kalau dalam masa pandemi ini menerapkan protokol kesehatan itu juga merupakan salah satu upaya bela negara. Ya, dengan memperhatikan di sekolah-sekolah menuntut ilmu dengan
baik itu juga merupakan salah satu wujud daripada rasa untuk bela negara, sehingga dengan adanya perwujudan bela negara baik di tingkat sekolah, di masyarakat, dan dalam lingkungan keluarga, maka untuk kejayaan bangsa ini akan bisa dapat dipertahankan pada masa-masa yang akan datang. Nah, untuk sementara kiranya itu aja yang saya sampaikan dalam materi kesadaran buat bangsa dan negara. Nanti untuk lebih jauh bisa kita perdalam melalui pendalaman materi yang akan kita sajikan dalam kegiatan belajar mengajar yang akan datang. Mudah-mudahan pandemi bisa cepat berlalu, segera kita bisa untuk bertatap muka dalam melakukan pembelajaran dan bisa mengupas lebih jauh ilmu-ilmu tentang persekolahan ini, sehingga dapat tujuan bersama dapat tercapai dengan secara optimal. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.